Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi. Saya senang bisa beribadah di GBI Mau ibadah kedua ini. Saya selalu merasa sebagai orang Kelapa Gading, saudara-saudara ya. Meskipun saya sudah 8 tahun hampir nggak tinggal di Kelapa Gading, di setiap kali ada ibadah di sini saya senang sekali. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Kelapa Gading ini. Ini perumahan yang khusus dikuduskan buat Tuhan, karena banyak tingkat gereja per kapitanya paling tinggi se-Indonesia, saudara-saudara. Ini luar biasa. Saya mau teruskan apa yang tadi Pak Niko sampaikan, yaitu rumah yang mana yang kita prioritaskan. Rumah Tuhan, apa rumah kita sendiri. Yesaya 55 ayat 1-4. Yesaya 55 ayat 1-4 berkata begini, ayo semua orang yang haus, mari dan minumlah air, dan orang yang tidak mempunyai uang, mari terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikatkan perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Di sini ada satu istilah, kasih setia yang teguh yang kuikatkan kepada Daud, the sure mercies of David. Ini adalah satu perkataan yang meneguhkan perjanjian Daud, Bapak Ibu sekalian. Nah, perjanjian yang Tuhan ikatkan dengan Daud adalah sesuatu yang resmi, sama seperti yang Tuhan ikatkan dengan Abraham dan yang Tuhan ikatkan dengan Musa. Dia dicatat di 2 tempat, saudara-saudara, dan catatannya ini hampir boleh saya sebut verbatim. Sama banget di dalam kedua tempat ini, 95% sama. Ada yang di 1 Tawarik, tapi ada yang di 2 Samuel. Saya mau ajak kita lihat yang di 2 Samuel saja, pasal yang ke-7, ayat panjang ini, 1-17, tapi nggak apa-apa saya bahasakan buat saudara semua. 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, ya, aku ini diam di dalam rumah kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah dan katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim Israel yang memerintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah firman, kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba, dan menjadi raja untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuh-musuhmu dari depanmu. Aku membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku juga mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu
dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan daripadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Kalau saudara lihat, inilah yang ada di dalam kerinduan hati Daud ketika dia sudah jadi raja, saudara-saudara. Dia sudah semua janji Tuhan di dalam kehidupannya sudah digenapi. Dia lihat istananya, saudara, bagus sekali gitu. Dia bilang, waduh, rumahku tuh dipapani dengan kayu aras, tapi tamu Tuhan masih nginep di tenda, nggak tahu indekos di mana gitu, saudara-saudara. Dan dia rindu banget, dan dia perintahkan anak buahnya, cari tolong ini di mana nih tamu Tuhan terakhir posisinya. Dan Nabi Nathan pada waktu itu sebagai penasehat dan pendoa syafaat Daud, dia tanya, gimana kehendak Tuhan? Aku lagi mau membangunkan rumah bagi Tuhan. Dan Nabi Nathan bilang aja, saudara, dia mungkin juga semangat, ayo bos, maju aja bos, maju aja bos. Terus malamnya Tuhan ngomong sama Nathan, wait, emang gitu yang gue bilang? Balik besok, bilang kepada Daud, sorry, niatmu aku hargai, mau membangun rumah bagiku, niatmu aku hargai. Cuma ada masalah kecil dikit bos. Kenapa? Tangan ente berlumuran darah. Karena kamu adalah seorang prajurit perang, you are a man of war. Kamu banyak mengalahkan musuh-musuh kamu di dalam peperangan. Gitu. Kalau saya jadi Daud, saya bilang, kan Tuhan yang suruh. Gitu. Kan peperangan juga Tuhan yang suruh maju perang. Tapi kalau saya jadi Tuhan, saya akan jawab gini, tapi lu juga seneng kan? Lu juga seneng kan untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Kadang-kadang gitu, saudara, kita melakukan kehendak Tuhan, kalau pas yang cocok sama yang kita mau, kita melakukannya beda, saudara-saudara. Melakukan kehendak Tuhan yang agak beda sama yang kita mau, sama melakukan kehendak Tuhan yang pas dengan kita mau, itu agak beda, saudara-saudara. Jadi saya ambil contoh kira-kira gini, saudara-saudara, yang membuat kita jadi lebih ngerti. Siapa di sini yang suka ayam goreng, saudara-saudara? Saya juga suka sih ayam goreng, saudara-saudara. Dan Indonesia ini ayam goreng, saya paling suka Indonesia ini jenis bakmi dan jenis ayam goreng paling banyak sedunia, saudara-saudara. Bakminya banyak banget dan ayam gorengnya banyak. Ayamnya, saudara, ada jual ayam di Kelapa Gading, ada yang jual ayam goreng nggak, saudara? Di Kelapa Gading ada yang jualan goreng? Banyak. Saya bilang nggak ada. Di Kelapa Gading nggak ada yang jual ayam goreng. Ada yang jual ayam bobrek, ayam Suharti, ayam apa, yang jual ayam goreng secara generik nggak ada, saudara-saudara. Karena itulah kekayaannya. So, jadi kalau saya doyan ayam goreng, saudara-saudara, tapi kan supaya jadi ayam goreng mesti ada ayam yang dipotong, benar nggak Pak? Kalau ini yang jadi gagal ayam, saudara-saudara, Bapak, gagal ayam, buat potongin ayam, ya kan? Enak ayam gorengnya sih saya suka. Cuman apalagi zaman sekarang nih, pas lagi virus corona, masih ingat nggak yang zaman virus SARS? Tahun berapa itu ya? 2004-2005 ya SARS itu ya. Tahu nggak permulaannya SARS itu dari mana, saudara? Dari Guangzhou, di dekat pemotongan ayam, saudara-saudara. Karena ada orang yang kena virus itu dan bermutasi, itu jadi SARS. Jadi artinya gini, saudara-saudara, potong ayamnya sih diperlukan karena kita perlu makan ayam goreng. Cuman orang yang potongin ayam ini, saudara-saudara, ini lama-lama dia terkontaminasi. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Kenapa Tuhan tidak izinkan Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan? Dia bilang, sorry bos, tanganmu terlalu banyak berlumuran darah. Iya, tapi kan Tuhan yang suruh, kita tidak begitu suka. Jadi lu nggak bisa membangun rumah bagi. Waduh, nangis dia, saudara-saudara, nangis. Dan saya yakin, saudara-saudara, kerinduan hati Daud itulah yang melandasi Mazmur berapa? 92 atau 103 tadi. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, izinkan aku jadi, dikatakan bahkan burung pipit pun
boleh bersarang di dalam pelamparanmu. Jadi dengan kata lain tuh Daud ngomongnya begini, saudara, kalau gua tahu kayak gini nih ceritanya nih, ujung-ujungnya kayak begini, gua lebih baik agak jadi raja, gua lebih baik jadi burung, apa jadi tikus, tapi boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, dibandingkan dengan keadaan kayak begini, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, hati Daud antara rumah dia dengan rumah Tuhan, mana yang dia cintai, saudara? Nomor satu, cinta kepada rumah Tuhan. Baru setelah itu Tuhan putus Nathan dan dia bilang, kasih tahu, niatmu aku hargai, tapi tanganmu berlumuran darah jadi nggak bisa. Tapi jangan khawatir bos, jangan khawatir. Kenapa? Aku akan bangkitkan keturunan bagimu, dan aku akan meneguhkan tahtanya. Aku akan membangun wangsa Daud, dinasti Daud, dan tahta anak-anak keturunanmu ini akan jadi kokoh selama-lamanya. Tenang aja. Dia bilang, aku yang akan bangunkan rumah. Jadi sebelum lu bangunkan rumah bagiku, aku dulu yang bangunin rumah bagiku. Kalau dia nakal, aku akan hajar dia. Tapi dengan tongkat yang dihajar untuk menghajar anak-anak manusia. Tapi aku gak akan pernah mencabut kasih setiaku dari keturunanmu selama-lamanya. Waduh, saudara-saudara, ini yang bikin Daud senang sekali, saudara-saudara. Jadi ketika dia memilih untuk memprioritaskan rumah mana yang dia mesti bangun lebih dulu, dia memprioritaskan, Tuhan, aku mau bangun rumahmu. Your house is more important than my house. Rumahmu lebih penting daripada rumahku. Nah, kalau saudara lihat di dalam kitab Hagai pasal 1, Hagai pasal 1, di sini kita lihat sikap orang-orang Israel, teguran Tuhan kepada orang Israel setelah mereka dibuang, setelah mereka kembali dari pembuangan ke Babel. Hagai pasal 1, coba baca ayat 1 sampai 7. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Apa namanya? Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi tidak membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaan. Sama seperti tadi di dalam Yesaya 55 dikatakan, ngapain lu beli makanan yang tidak sungguh-sungguh mengenyangkan? Ngapain kamu habiskan sumber dayamu untuk membeli sesuatu minuman yang tidak benar-benar memuaskan? Saudara-saudara, saya percaya bahwa yang namanya the law of diminishing returns, hukum pengembalian yang makin lama makin berkurang, atau kepuasan yang makin lama makin berkurang, itu adalah sesuatu yang ditaruh Tuhan di dalam dunia ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang hanya bisa memuaskan kita sungguh-sungguh hanya Tuhan. Saya selalu pikir begitu, saudara-saudara. Saya udah 8 tahun ini tinggal di luar Kelapa Gading. Tiap kali saya datang ke Kelapa Gading, jujur Pak, ini saya mengharapkan kuliner, pasti begitu, saudara-saudara. Saya pasti mengharapkan kuliner. Yang di tempat saya tinggal, saudara, nyari bakmi satu yang enak aja susah gitu ya. Ya, tapi di sini bakminya yang top-top semua ada di sini. Tapi kepingin-kepinginnya kita, saudara, paling 1-2, habis itu lama-lama juga pasti lama-lama kepuasannya pasti menurun, benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya cerita dan saya sering pakai ini jadi contoh. Saya itu kalau makan mangga, saudara-saudara, saya cuma makan satu jenis mangga yang saya suka.
namanya mangga si gincu. Ada yang tahu saudara, mangga Cirebon warnanya merah, bukan hijau, merah dia saudara-saudara. Manisnya katanya bahaya itu, 2 kali lipat dari manisnya mangga biasa. Tapi mangga yang lain, harum manis, apa Indramayu, itu saya nggak suka saudara-saudara. Saya makan itu satu. Kalau lagi musim banyak, tapi kalau lagi nggak musim nih, udah 3 bulan, 4 bulan udah nggak musim nih, lagi kepengen saudara, lagi ngidam. Itu kadang-kadang saya telepon sama teman saya di Cirebon, ada mangga nggak? Ada, oh ada, kalau ada, ya udah saya paksain dia pergi ke Cirebon saudara-saudara, bawa pakai mobil dan pulang. Waduh, begitu potong saudara makan pertama tuh, skala kepuasannya dari 0 sampai 100 bisa 110 kali, off the chart. Cuma namanya manusia kan nggak bisa puas satu, dia potong lagi yang kedua, begitu mangga yang kedua tingkat kepuasannya 97, 98. Potong yang ketiga dia akan turun, potong mangga keempat makin turun, mangga yang kelima ke enam udah bukan enak saudara-saudara, tapi nek, udah nek gitu saudara-saudara. Itu namanya the law of diminishing returns. Kepuasan yang semakin hari semakin menurun, semua kayak gitu saudara. Mau makanan, mau pakaian, mau uang, mau apapun, mau kesenangan akan menurun. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan menaruh bahwa di ultimate satisfaction, kepuasan yang paling tinggi ialah saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan dan merasakan jamaah Tuhan. Saya saudara-saudara melayani Tuhan udah 35 tahun kali saudara-saudara. Saya udah melayani Tuhan. Tapi tiap kali saudara kayak tadi, makanya saya itu nggak mau kalau cuma khotbah itu hanya masuk waktu. Saya mesti masuk dan mengalami jamaah hadirat Tuhan, merasakan getaran Tuhan menjamah saya. Itu nggak pernah bosan saudara, sampai kapanpun nggak pernah bosan. Berkali-kali itu sesuatu Tuhan yang memuaskan. Nah, di dalam kitab Hagai ini dibilang apa udah benar, waktunya sekarang kamu membangun rumahmu. Lihat konteks bagaimana kitab Hagai ini ditulis saudara. Kitab Hagai adalah salah satu dari yang kita sebut literatur pemulihan. Kitab Nehemia, kitab Hagai, kitab Ezra, dan sebagian daripada kitab 2 Tawarik. Saudara melihat pemulihan ketika orang Israel diizinkan Tuhan kembali ke Israel, kembali ke tanah Yehuda setelah murka Tuhan di dalam pembuangan selama 70 tahun berlalu. Orang suka tanya, Pak ini gimana Pak nih? Virus corona, ini apa Tuhan lagi sedang murka nih, lagi menghakimi kita? Saya bilang begini saudara-saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, Dia itu Bapak kita, amin saudara-saudara. Dan kalau Tuhan itu menghukum, murka Tuhan itu selalu dibarengi dengan belas kasihan Tuhan. In wrath there is always mercy. Di dalam murka Tuhan itu ada belas kasihannya. Saya lihat ini di dalam kehidupan orang tua saya sendiri saudara. Papa saya begitu dijamah Tuhan saudara. Waduh, dulu itu dia kalau marah itu bisa kayak orang kesetanan. Tapi begitu dia dijamah Tuhan dia berubah saudara. Terakhir kali saya ingat waktu itu saya SMA, dia marah saudara sama saya. Nggak sampai setengah jam saudara. Habis itu dia habis marah itu dia nangis dan dia langsung peluk kita kembali dan dia langsung kadang-kadang dia salah gitu, dia mengucapkan sorry tadi ngomongnya kekerasan. Saya selalu ingat satu hal dari pengalaman saya di situ. Kalau Tuhan menghukum dunia, kalau Tuhan menghukum anak-anaknya, karena ada sesuatu yang dia mau bereskan. Setelah murka Tuhan, itu belas kasihan Tuhan mengikuti. Amin saudara-saudara. Dan di sini Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan mengizinkan orang Israel kembali ke tanah Yehuda. Tuhan gerakan hatinya Raja Kores waktu itu. Dan Tuhan pakai beberapa orang, Nehemia terutama yang nomor 1, karena Nehemia itu kerja sebagai juru minuman raja. Kalau zaman sekarang dia Menko, saudara, ada ring 1 dari raja. Melayani raja muka nggak boleh asem ya saudara-saudara ya. Kalau zaman dulu Anda melayani raja, Anda harus pasang senyum dan Anda harus siap melayani. Kalau saudara lagi rada linglung, pikirannya nggak di tempat, bisa mati itu saudara-saudara. Tapi Nehemia melayani Raja Kores satu hari mukanya agak muram dan Raja Kores nanya, kenapa lu manyun, kenapa lu bengong? Dia bilang, Raja, aku nggak bisa lepas mikirin kota kelahiran, kota nenek moyangku itu Yerusalem.
Tuhan jamah hati Raja Kores, dan Tuhan izinkan Raja Kores mengeluarkan surat keputusan orang Yahudi diizinkan kembali, dan bukan hanya itu, dimodalin lagi dengan kayu, dengan permata, dengan emas, dan dengan surat izin. Saudara lihat di situ. Ya, saudara lihat, Ezra, Nehemia, dan Zerubabel adalah bagian dari proses pemulihan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, di balik ini semua, waktu Tuhan pulihkan keadaan, Tuhan akan kita ke satu tingkat yang lebih tinggi. Amin, saudara-saudara. Tapi kita mesti belajar di dalam proses ini. Ezra ialah dipakai Tuhan untuk memulihkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Kalau saudara lihat di dalam kitab Ezra, maka tugasnya Ezra ialah membacakan hukum Taurat. Kenapa? Karena udah hampir 400 tahun raja-raja Israel dan Yehuda, terutama Raja Israel, gak ada yang ngerti hukum Taurat, gak ada yang ngerti jalannya Tuhan. Sehingga ketika kalau dikatakan oleh para nabi, let us return to the Lord, mari kita kembali kepada Tuhan. Namanya kembali kepada Tuhan, gimana caranya? Pernah ketinggalan handphone nggak Pak? Di rumah kan gitu ya, udah keluar rumah, handphone lupa. Zaman sekarang orang ketinggalan handphone balik Pak. Ketinggalan dompet masih ada kartu ATM nggak apa-apa ya, tapi ketinggalan HP susah. Waduh, kita bilang sama sopir, mau naik Grab atau mau sopir kita, Pak, balik ke rumah. Kenapa? HP ketinggalan. Oke, sopir balik ke rumah, kenapa? Karena dia tahu alamat rumah kita. Kalau kita bilang, mari kita kembali ke Tuhan, mari kita balik ke Tuhan. Tuhan tahu alamatnya di mana nggak, saudara? Kelapa Kopior, apa Kelapa Cengkir, apa Kelapa Puan, di mana alamatnya Tuhan? Kembali ke Tuhan ialah kembali kepada hukum-hukum dan cara-cara Tuhan. Gitu, saudara-saudara, kita mesti balik ke Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan yang nggak berkenan dengan caranya Tuhan. Itu satu, itu yang dilakukan oleh Ezra. Nehemia, saudara-saudara, dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok bait Allah. Nehemia dipakai untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ketika tembok Yerusalem sudah mulai berdiri, maka mulailah kestabilan, keamanan, dan pemulihan secara ekonomi terjadi. Saya bilang, saya tetap orang Kelapa Gading, saudara, sampai kapanpun KTP saya masih pegang gitu di sini. Susah dilupakan gitu memorinya. Saya masih ingat kerusuhan Mei 98. Ada nggak di sini yang udah tinggal di Kelapa Gading waktu Mei 98? Kalau masih ada tuh saya masih ingat banget, saudara ya, hampir selama seminggu lebih ini Kelapa Gading kegiatan ekonomi tutup semua. Goro habis dijarah, saudara. Pasar Mandiri belum, waktu itu Pasar Mandiri masih lumayan aktif, saudara ya. Seminggu dia tutup, semua tutup. Waduh, ini kehidupan rasanya udah mulai berat, saudara-saudara. Saya ingat begitu, pertama-tama tentara sudah datang, dan kemudian 1-2 hari kemudian mulai terjadi kenormalan. Saya bilang biar babinya cepat buka lah, saya bilang bagi panah ya Pak Alok buka duluan gitu, saudara-saudara. Saya ngomong ini bukan endorsement, saya nggak dapat apa-apa dari mereka, saudara-saudara. Tapi begitu bakmi mulai buka, kemudian ya supermarket mulai buka, mall pada waktu itu yang satu mulai buka, mulai rasa ada keamanan gitu sedikit, saudara-saudara. And that is what the wall speaks about. Pada waktu tembok Yerusalem mulai dibangun, maka orang Israel mulai bisa tinggal, mulai ada rasa keamanan, pasar mulai dibuka kembali, ada perbaikan ekonomi. Banyak dari antara mereka berkata, udah kayak gitu udah cukup dong. Wow, it's nice. Keadaan udah mulai nyaman lagi. Gitu. Mereka mulai sibuk membangun rumahnya, mereka mulai sibuk membangun kehidupannya kembali, sehingga mereka lupa, saudara-saudara, masih ada satu lagi yang harus dipulihkan, yaitu apa? Bait Allah ada di tengah-tengah mereka. Ingat, saudara-saudara, kita ini umat Tuhan, amin, saudara-saudara. Di mana kita ngumpul, di mana kita bersatu, di situ Tuhan akan menaruh hadirannya di dalam baitnya, saudara-saudara. Mereka nggak mikir, yang penting rumah gua dulu nomor 1. Yang penting rumah gua dulu nomor 1. Saudara-saudara. Misalnya, kalau saya yang mikir ini sebagai contoh ya. Contoh aja. Saya ngomong gini, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin Bapak Ibu nggak percaya ya, saya ini duta besar khusus dari Kanada.
saya punya izin khusus dari pemerintah Kanada untuk ngasih PR kalau Bapak Ibu ingin imigran ke Kanada. Saya bikin gampang aja. Nanti kalau mau yang berminat setelah kebaktian ketemu saya. Kalau saya ngomong kayak gitu, saudara, saya pengen tahu berapa dari antara saudara yang habis kebaktian nyari saya di sini, Pak, saya ada minat gitu. Kalau saya ngomong gini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nggak percaya, saya gini-gini nih, saya ini duta besar khusus dari pemerintah Uganda gitu. Jadi habis kebaktian ini, kalau ada yang mau imigran ke Uganda gitu ya kan, mungkin bisa ketemu saya akan bisa bikin cepat. Saya pengen tanya, berapa yang dari antara saudara mau ketemu saya? Kalau saya bilang saya pemerintah Uganda, ngapain Pak ke situ? Itu lebih kacau dari Indonesia. See, we want a society, kita mau satu masyarakat, kita mau hidup di tengah-tengah masyarakat yang menjanjikan kenyamanan di dalam kehidupan kita secara manusiawi, tetapi kita nggak mikir, saudara-saudara, bahwa Tuhan taruh kita di satu tempat itu ada tujuannya untuk membawa kehadiran Tuhan di tempat itu. Jangan kata pindah, Pak, saya nggak kasih anak saya sekolah di Uganda, saya mau anak saya sekolah di Kanada, nggak mau Uganda. Ya kan? So, kenapa saudara-saudara? Karena pandangan kita limited. Dan Tuhan bilang pada orang Israel, exactly sama juga. Apa udah waktunya kamu membangun rumahmu? Apakah udah waktunya kamu membangun dan memapani rumahmu dengan kayu aras? Sedangkan rumah Tuhan masih terbengkalai. Ini ada satu ajakan. Kalau saudara lihat tadi bagaimana Daud itu sifatnya beda, saudara-saudara. Dia kepingin rumah Tuhan dulu nomor satu, saudara-saudara. Dan Tuhan janji berkat yang luar biasa kepada Daud. Kalau mau balik dikit ke yang di 2 Samuel 7 tadi itu, ada beberapa berkat yang kita bisa lihat di sini. Kembali ke 2 Samuel 7 tadi ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ini bicara mengenai kehidupan yang diberikan signifikansi oleh Tuhan. Kalau saya boleh interview Daud di sorga, saya mau tanya dia, Daud, waktu kamu kecil, waktu kamu remaja, kamu cita-citanya jadi apa sih? Saya nggak yakin dia bilang saya cita-citanya jadi raja. Waktu dia masih mengembalakan kambing domba, dia cita-citanya kepingin apa? Ya paling nggak dia kepingin, Pak, kalau dari sini saya bisa masuk universitas yang bagus aja kira-kira kayak gitu. Atau paling nggak saya bisa disayang oleh papa saya seperti kakak-kakak saya. I don't know what's wrong with me. Aku nggak tahu kenapa kok kayaknya aku kurang disayang sama papaku. Mungkin kalau dia udah gedean dikit, mungkin dia bilang, kalau bisa Tuhan, saya kepengen badannya tinggian dikit, biar bisa perbaikan keturunan gitu, saudara-saudara. Karena Daud kan badannya agak pendek dibandingkan kakak-kakaknya. Saya nggak mikir Daud mikir segitu jauh, saudara-saudara. Saya nggak yakin dia bilang, aku cita-citanya mau jadi raja Israel, kagak. Tapi Tuhan yang bilang pada dia, aku ambil engkau dari menggembalakan kambing domba bapakmu, dan aku menjadikan engkau raja atas umatku Israel. Saudara-saudara, engkau nggak bisa bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan mau pakai kehidupan kita kalau kita mau mendahulukan dia, saudara-saudara. Saya pikir Daud itu memang dia pekerjaannya gembala, dari dulu gembala domba, Tuhan tingkatkan menjadi gembala bangsa, saudara-saudara. Bakat yang ada, talenta yang sudah ada, yang Tuhan taruh di dalam diri Daud, Tuhan tingkatkan berkali-kali lipat, di mana dia menjadi penggembala atas seluruh bangsa itu. Ayat yang ke-9 dia bilang, aku menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan melenyapkan segala musuhmu di hadapannya. Saya yakin saudara-saudara, Daud itu kehidupannya penuh dengan bahaya. Dari kecil aja bapaknya udah lemparin dia untuk ngangon kambing, saudara-saudara, di tengah-tengah padang gurun. Ketika dia maju di dalam medan peperangan, dia mengalami ancaman dari mana-mana. Di istana Saul juga dia nggak aman, diusir oleh Saul, dia jadi
gembala preman, saudara-saudara. Di Gua Adulam, 400 orang preman yang ikutin Daud. Saya yakin tiap malam, tidak semua malam, Daud tidur dengan tenang, saudara-saudara. Karena orang yang mau dongkel posisi dia mungkin banyak. Dia nggak berani tidur dengan tenang, tapi Tuhan selalu menyertai dia. Kehidupan yang diberikan signifikansi oleh Tuhan, kehidupan yang dilindungi oleh Tuhan, kehidupan yang dibimbing dan dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau keturunanmu ini salah, aku akan hajar dia. Tapi dengan tongkat anak-anak manusia, di tengah-tengah murkaku, aku tidak akan mencabut kasih setiaku seperti yang kucabut daripada Saul. Betapa berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Daud, orang yang memprioritaskan untuk membangun rumah Tuhan dibandingkan dengan rumahnya sendiri. Nah, yang menarik saudara-saudara, kalau kita kembali ke Hagai tadi, ajakan untuk membangun rumah Tuhan ini untuk zaman sekarang ini apa maksudnya? Gitu. Tadi gembala kita Pak Niko sudah bilang, yang pertama yang Tuhan mau fokuskan kepada kita sekarang ialah membangun kerohanian kita secara pribadi. Kita harus diajak masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam lagi dan yang lebih tinggi lagi di dalam membangun manusia rohani kita yang merupakan bait daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita prinsip ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan 20 dan 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tuhan Yesus sedang membersihkan bait Allah pada waktu zamannya, dan Injil Yohanes mencatat dia melakukan itu 2 kali. Di awal dan di akhir pelayanannya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya rasa di dalam Yohanes 2 ini berbicara mengenai pembersihan purpose, the cleansing of the purpose of the temple. Pembersihan. Kenapa? Karena di situ ada penjual domba, penjual buru merpati, dan penukar uang, saudara-saudara. Hal-hal yang tadinya kelihatannya menolong orang beribadah, tetapi lama-lama dia menggeser daripada purpose ibadah itu sendiri. Gitu, saudara-saudara. Banyak hal yang kita bilang, Tuhan, kalau saya punya ini, saya pasti ibadah dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau saya punya itu, pasti saya lebih ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berkati kita dengan ini dan itu, pasti saya akan sungguh-sungguh dengan cari Tuhan. Lama-lama Tuhan izinkan, saudara-saudara. Tapi ketika itu yang menjadi fokus daripada perhatian kita, itu harus diberantas. Zaman dulu orang harus membawa kambing, domba, lembu, sapi untuk menghadap hadirat Tuhan. Tapi ketika perjalanan makin lama makin jauh, orang Yahudi tinggal makin lama makin jauh dari bait Allah, daripada bawa sapi, Pak, 20-30 kilo jalan kaki bawa sapi kan berat. Mending bawa duit aja. Nanti begitu sampai di sana, kita beli. Tapi sebenarnya kalau saudara tahu bahwa tiap domba dan sapi yang harus dipersembahkan di hadapan Tuhan mesti diperiksa sama kepala keluarga itu, dan harus merupakan sesuatu yang mewakili daripada kehidupan keluarga itu. Nah, itu sesuatu yang tadinya Tuhan berikan untuk membantu untuk kita beribadah, tapi lama-lama dia menghalangi. Itu pembersihan. Tuhan Yesus membersihkan itu semua. Dia hajar pakai cambuk, ya, dan dia bilang, runtuhkan bait Allah. Runtuhkan, sebetulnya runtuhkan bait Allah ini dan aku akan bangun dalam 3 hari. Dia bilang, nenek bapak-bapak kita ini perlu 46 tahun untuk bangun ini, ya, dipimpin oleh Herodes Agung. Masa lu bilang itu 3 hari? Emang gua orang Indonesia, emang kita bangsa kita yang biasa bangsa samadi, saudara-saudara ya. 1 malam jadi, mulai dari candi, Prambanan, itu Roro Jonggrang, kemudian yang Tangkuban Perahu kan itu kan, sama pengetikan teks proklamasi, pokoknya semalam jadi.
Dia bilang 3 hari akan aku bangkitkan kembali. Dia bilang orang nggak tahu yang dia ngomong ialah bait Allah yang adalah tubuhnya. Tadi pagi saya kesini naik Grab, saudara-saudara. Supir Grab tanya, mau kemana Pak pagi-pagi? Minggu rapi amat, mau kondangan ya? Saya mau ke gereja Pak. Oh emang di gedung di Mall of Indonesia ada gereja Pak? Oh banyak, saya bilang. Oh nggak kelihatan ya? Ya memang kagak kelihatan, ini memang bukan gedung gereja, ini gedung mall. Kalau ini, sorry, jangan sampai sih ya, kalau ini sampai dijual gitu terus dibeli dijadikan karaoke apa restoran, ini berubah lagi gedungnya. Tapi yang menjadikan gedung ini bait Allah adalah kehadiran saudara dan saya. Ini kita yang bikin gedung ini jadi bait Allah, saudara-saudara. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah. So itu yang pertama, saudara-saudara, kita bicara mengenai Tuhan Yesus bilang bahwa tubuh kita ini bait Allah, karena ini mereferensikan kepada dirinya sendiri. Terus kalau saudara lihat bagaimana Rasul Paulus mengajar, 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kalau saudara lihat konteks dari 1 Korintus 3, ini berbicara mengenai pekerjaan yang akan diuji oleh Tuhan dari tiap-tiap orang. Gedung Moi ini tidak bisa membawa berkat apa-apa bagi orang. Tetapi begitu Anda turun dan seperti tadi presentasi dari pelayanan diakonia, gereja ini turun dan menjamah orang-orang yang sakit dan yang membutuhkan, orang yang memerlukan kasih Tuhan. Maka seperti Tuhan Yesus hadir melalui tubuhnya di bait ini dan menjamah banyak orang. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Allah? Dan saya rasa kalau kita balik ke Daud pagi, saudara-saudara ya, ini kita lagi mau interview Daud ya. Kalau kita tanya sama Daud di sorga, saya mau lakukan itu, saudara. Nanti kalau saya di sorga, saya mau interview dia. Daud, lu inget nggak di bumi lu, kalau zaman sekarang ya, lu naik kereta merek apa zaman dulu? Lu naik kereta Chariot merek apa? Kita tanya, Daud, lu inget nggak lu mobil naik apa di dunia ini? Lu inget nggak lu punya BMW seri 7 atau Mercy apa, atau punya jam tangan Patek Philippe? Dia bilang, gua udah lupa itu semua apaan, gua juga nggak inget. Lu ingat nggak berkat-berkat keuangan dan berkat-berkat keberhasilan yang Tuhan berikan kepadamu? Saya rasa mungkin Daud akan ngomong, gue udah nggak ingat, lupa gue semua itu. Tapi gue ingat satu, kenapa? Kehidupanku dipakai untuk melahirkan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini. Sehingga waktu Tuhan Yesus hidup di atas muka bumi ini, orang-orang berteriak siapa, saudara? Yesus anak Daud. Kalau saya jadi Yusuf, saudara-saudara, saya keburu, saudara-saudara. Mama lu hamil tanpa persetujuan gua yang lindungin, gua yang besarin ini anak. Kok dipanggil anak Daud, bukan anaknya Yusuf? Tetapi ya itu, saudara-saudara, ya Yusuf puji Tuhan luar biasa dipakai Tuhan. Tapi Daud merupakan, Yesus merupakan penggenapan janji Allah bagi keluarga Daud ini. Raja yang tahtanya tidak akan goyah selama-lamanya. Saya yakin Daud akan jawab gitu, aku tuh bersyukur bahwa kehidupanku itu dipakai untuk menjadi lambang Kristus bagi orang-orang di zamanku. Saya yakin saudara-saudara, orang-orang yang dijamah, orang-orang dijamah oleh pelayanan diakonia Bapak Ibu sekalian, mereka akan bilang, saya belum pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi saya pernah ketemu Yesus di GBI Moi oleh orang-orang yang turun dan melayani. So ini saudara-saudara, itu 1 Yohanes pasal 3. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu kamu sendiri, sebab kamu tahu kamu telah dibeli dengan dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara lihat konteksnya 1 Korintus 6 dan juga 1 Korintus 7, ialah pengudusan terhadap dosa perzinahan dan percabulan. Paulus bilang semua dosa yang lain
Sama sih dosa, sama-sama dosa, tapi semua dosa yang lain dilakukan orang di luar tubuh. Tapi orang yang berdosa di dalam perzinahan dan percabulan, dia berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Di dalam tubuh kamu ini baik Allah. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Saya ada cerita, saudara-saudara. Ada teman saya masih di marketplace. Dia punya bisnis itu masih nyerempet itu, saudara-saudara. Panti pijat, sauna, karaoke. Dia bilang sama saya gini, bos, aneh bos kali ini. Zaman dulu kalau krisis ekonomi, maksiat naik. Karena orang stres di dunia kerja, lari ke karaoke, lari ke panti pijat. Dan kali ini lain. Ya. Dunia marketplace lagi panik, itu juga menurun omsetnya. Kenapa? Gak ada yang mau datang, pada ketakutan. Saudara-saudara, penyediaannya nggak ada, pembelinya juga nggak ada. Saya bilang bagus dah, Tuhan lagi ngangkat kita ke dalam satu tingkat kekudusan yang lebih tinggi, saudara-saudara. Karena tubuh kita ini baik roh kudus, jangan dipakai sembarangan. Ini ditegur oleh Paulus di dalam 1 Korintus 6. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah baik roh kudus? Kurang ajar sama ini, Tuhan akan hancurkan. Kenapa? Karena ini adalah baik roh kudus. Satu lagi, 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat yang 15, 16. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Oleh karena kita adalah baik Allah, ya, kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di dalam 2 Korintus 6 ini berbicara mengenai kekudusan di dalam pergaulan. Jadi kita nongkrongnya masih apa, teman-teman? Kita nongkrongnya tiap hari dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan bahaya. Sistem dunia ini makin lama makin akan menjerat kita. Dan itu yang Tuhan Yesus ngomong juga di dalam Matius 13 mengenai perumpamaan benih. Ada yang jatuh di tengah-tengah semak-semak, tumbuh, tetapi lama-lama kecekek sama semak-semak yang ada di dalamnya. Artinya apa? Lu nongkrong sama orang yang salah, bos. Lu bergaul dengan orang-orang yang tiap hari membuat kau tertarik kepada kehidupan yang lama. Tuhan ambil sikap, katanya. Pisahkan dirimu. Kenapa? Karena kamu adalah baik roh kudus. Karena kamu adalah baik Allah. Apa hubungannya baik Allah dengan kuil berhala? Nah, ini Tuhan sedang menguduskan kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang satu lagi, saudara-saudara, kalau saudara lihat Rasul Paulus yang sama juga mengajarkan bahwa bukan hanya tubuh kita ini baik Allah secara pribadi, tetapi pada waktu kita berkumpul bersama-sama, ini kita secara korporat inilah menjadikan baik Allah yang ada di tengah-tengah kita. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saya tahu ketika virus corona ini, kita doakan ini segera selesai, Bapak Ibu sekalian. Tapi selama masih diizinkan oleh pemerintah, kita tetap akan ibadah secara korporat begini, saudara-saudara. Kalau pindah ke online boleh nggak? Boleh. Anda bisa terima berkat bersama-sama, kita nonton di situ juga kita diberkati, benar kok. Kita juga harus aktif di sosial media, saya juga percaya. Daripada kita nyebarin yang jelek-jelek, mending kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Right? Setuju. However, namun selama masih ada kesempatan, kita datang, saudara-saudara. Kenapa? Karena waktu kita berkumpul bersama-sama ini, kita disusun jadi batu, saudara-saudara. Dan ini adalah altar untuk Kelapa Gading. Dan saudara-saudara yang tinggal di Kelapa Gading, saudara mau daerah ini diberkati oleh Tuhan? Amin. Altar Tuhan mesti ada di sini. Ini dibangun bersama-sama.
menjadi tempat kediaman ya, Allah di dalam Allah. So, itu yang Paulus ajarkan. Jadi rumah mana yang kita mau prioritikan gitu ya. Rumah kita pribadi berbicara mengenai dreams and aspiration, impian dan cita-cita, keinginan kita, atau rumah Tuhan. Saya percaya di waktu goncangan ini, saudara-saudara, Tuhan sedang kasih tahu orang Israel, ayo prioritaskan bangun rumah Tuhan. Dan saya akan tutup dengan janji Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Hagai 2, saudara-saudara. Mulai dari ayat yang keempat. Hagai 2 ayat yang keempat sampai ke 10. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Kuatkan hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkan hatimu, hai segala rakyat negeri ini. Demikian firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu, demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang aku ikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan darat, dan aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan pula perak, kepunyaan pula emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemuliaan kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Nah, ini tadi pagi saya sampai cek di dalam bahasa bahasa Ibrani, saudara-saudara, karena ada beberapa versi. Di dalam bahasa Indonesia dia memakai versi yang lebih standar, yaitu sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, sehingga barang yang indah-indah yang diinginkan oleh segala bangsa. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, ada kasus 3 ya, seperti kayak bahasa Jerman dan bahasa Rusia, yaitu barang itu ada maskulin, ada feminin, ada netral. Nah, yang terjemahan yang standar itu namanya netral, ha-mudot. Ha itu the, mudot itu barang-barang yang indah ya, sehingga dia diterjemahkan barang ya, yang dirindukan, barang bagus yang dirindukan segala bangsa, apapun yang dirindukan. Tetapi terjemahan yang lebih lama, misalnya kayak Dead Sea Scroll yang dipakai oleh beberapa terjemahan bahasa Inggris, mereka menerjemahkannya di dalam feminin, saudara-saudara. Himdak, the desire of all nations, dia yang dirindukan segala bangsa. Nah, ahli-ahli Alkitab, terutama dari orang-orang Injili, saudara, mengatakan bahwa yang dirindukan segala bangsa, dia yang dirindukan segala bangsa, itu bicara mengenai Tuhan Yesus yang akan masuk ke dalam bait Allah nanti pada waktu kedatangannya yang pertama kali. Makanya bangunannya mesti ada gitu. Memang dipugar oleh Herodes nanti. Saya lagi mikirin kayak gitu, saya pikir, wah Tuhan, apa jemaat tertarik nggak ya akan hal itu ya. Tapi Pak Niko ngasih perumpamaan yang menyatukan ini semua. Kalau saudara membangun kerohanian saudara, makin lama rumah Tuhan ini makin penuh dengan kemuliaan, lebih daripada kemuliaan sebelumnya. Yesus masuk ke dalam diri saudara, maka barang yang indah yang diinginkan segala bangsa akan ikut menyertai di dalam kehidupan saudara. The more you become like Jesus, semakin saudara seperti Yesus, maka duit makin gak akan memegang hati saudara lagi. Tuhan boleh percayakan kepada saudara seberapapun. Kenapa? Karena hati saudara udah gak di situ lagi. Dan Tuhan bilang, punya pula emas, punya pula perak. Pada waktu kita bangun tubuh kita ini yang menjadi bait Allah ini jadi lebih sungguh-sungguh, jadi lebih penuh dengan kemuliaan, maka yang indah-indah itu, mau Anda pakai dia netral, ya barang-barang yang indah akan masuk ke dalam rumah ini, saya rasa perlu. Bisa juga. Dua-duanya penting, saudara-saudara. Saya selalu bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya ini hamba-Mu. Saya mau dipakai jadi saluran air hidup untuk menjangkau banyak orang. Saya mau, Tuhan, air hidup gratis. Ledengnya bayar, saudara-saudara. Air hidupnya gratis, firman Tuhannya gratis, hamba Tuhannya perlu hidup, saudara-saudara, untuk jalan kemana-mana. Yang penting Tuhan sediain ledengnya aja, airnya pasti mengalir. Saya berdoa begitu, saudara-saudara. Saya percaya kalau saudara makin menaruh
realitas seperti bangsa Israel ditegur oleh Nabi Hagai. Di tengah-tengah zaman penuh goncangan, Tuhan bilang, aku akan menggoncangkan sekali lagi langit dan bumi dan menggoncangkan bangsa-bangsa. Di tengah-tengah goncangan ini, saudara, pegangan orang, kacauan orang yang lama, rontok semua, saudara-saudara. Dan Tuhan pindahkan itu kepada anak-anak yang mengasihi Dia. Barang-barang yang mengalir, yang dirindukan segala bangsa. Saya bilang gak mustahil. Ini reakuisisi aset, pindahin segala macam. Soal teknis saya nggak mau ngomong, saudara-saudara. Saya udah lama nggak main di situ. Saya bukan pemain lagi di marketplace, tapi saya percaya konsepnya. Tuhan akan goncangkan semua, dan Dia akan alirkan itu kepada anak-anaknya yang hatinya seperti Daud. Rumah Tuhan dulu nomor satu. Rumah Tuhan dulu nomor satu. Rumah Tuhan dulu nomor satu. Nanti yang lain. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh dengar firman Tuhan. Kami tahu kami hidup di dalam zaman yang penuh goncangan. We cannot even predict what will happen next week. Minggu depan pun kami nggak berani memprediksi apa yang terjadi. Semua sedang digoncangkan. Ekonomi, sosial, keamanan, politik. Tuhan sedang goncangkan. Kami berdoa satu hal. Engkau batu karang yang teguh yang menopang kami semua di dalam goncangan ini. Dan Kau berkata Engkau sedang melakukan itu supaya kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke dalam rumah. Kalau kami melihat Bapa di dalam kehidupan kami, ampuni kami, seringkali kami jadi orang Israel pada waktu zaman Nabi Hagai. We put too much emphasis on our own house and never takes care of your house. Kami gak pernah ngurusi rumahmu, tapi kami cuma ngurusi rumah kami sendiri. Tuhan bertanya, apakah udah waktunya engkau diam di rumah-rumah yang berpapankan kayu aras, sedangkan rumahku terbengkalai. Bapak, kalau kami lihat kerohanian kami, sometimes we are ashamed of our spiritual state. Kami malu Bapak melihat tubuh kami. Kalau kami boleh ngacak dengan tubuh kami secara jasmani, kami juga mau ngacak tubuh kami secara rohani, jauh daripada yang Tuhan Yesus inginkan, kepenuhan rupa dan gambar Kristus. Tapi kami mau mengejar itu Tuhan, mengejar itu. Biarlah di dalam waktu goncangan ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan menggoncangkan semua yang kami harapkan, kami semakin sungguh-sungguh memperbaiki rumah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau memperbaiki rumah Tuhan secara korporat. Bapak, kami berdoa buat gereja GBI Moi ini Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu lebih nyata lagi Bapak di dalam setiap kegiatan dan acara yang ada di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kami pegang janji-Mu. Punya kula emas, punya kula perak, punya kula semua kami. Flock on the 1,000 hills, kawanan domba di 1,000 bukit ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup memberkati dan melimpahi kami di tengah-tengah masa goncangan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.